Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala. Kita masuk pada rukun iman yang berikutnya. Al-iman bir-rusul. Ya. Bir-rusul. Beriman kepada para rasul. Yang pertama yang akan kita bahas urgensinya tentunya seperti biasa. Urgensinya ya. Dan kita sudah sama-sama tahu bahwasanya di antara urgensinya adalah yang pertama ini termasuk rukun iman ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluh. Ya. Sebelumnya kata Allah Subhanahu wa taala, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya. Dalam surat Al-Baqarah, semuanya beriman kepada Allah, kemudian kepada malaikat, ya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasul, beriman kepada para rasul. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakinnal birra ya, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin ya. Sama, akan tapi kata Allah, kebajikan yang sungguhnya adalah beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, dan kepada para nabi. Kemudian di antaranya siapa yang kufur, tidak beriman kepada salah satu nabi, maka dianggap kufur kepada seluruhnya, kepada seluruh nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ya, selanjutnya daripada ayat ini kata Allah, la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Artinya kami tidak membedakan seorang pun dari rasul-rasul tersebut. Ya, oleh karenanya semuanya harus sama-sama diimani, tidak dibedakan, maksudnya semua harus diimani. Karenanya yang tidak beriman dianggap telah kepada satu rasul dianggap tidak beriman kepada seluruh rasul. Kalau beriman kepada satu rasul melazimkan beriman kepada seluruhnya. Tidak beriman kepada satu rasul melazimkan kafir kepada seluruhnya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, kadzabat qaum Nuhinil mursalin. Kata Allah, kaum Nuh mendustakan para rasul. Perhatikan sini. Yang didustakan cuma satu. Ya. Kaum Nuh mendustakan para rasul. Ya. Ini kata Allah, al-mursalin, para rasul. Ya. Padahal yang didustakan cuma satu orang, yaitu Nabi Nuh saja. Ya. Nabi Nuh. Tapi Allah mengatakan ketika mereka mendustakan Nabi Nuh, ya sama. Ya, berarti mereka mendustakan seluruh para rasul. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, kadzabat adunil mursalin.
Sama. Kaum Ad mendustakan para rasul. Padahal yang mendustakan cuma Nabi Hud. Ya. Kata Allah, kaum Ad mendustakan para rasul. Para rasul. Padahal yang didustakan cuma Nabi Hud. Hanya Nabi Hud. Kemudian juga Allah berfirman tentang kaum Samud. Kadzabat Samud al-mursalin. Sama. Kaum Samud mendustakan para rasul. Padahal yang mendustakan cuma Nabi Saleh. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabat kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Ashabul aikati al-mursalin. Ashabul aikah maksudnya adalah kaum Nabi Syuaib. Ya, ashabu Madian. Mereka tinggal di negeri Madian tapi yang mereka sembah berhala namanya Al-Aikah. Nanti insyaallah kita akan bahas mungkin di kemudian hari. Yang didustakan cuma Nabi Syuaib, tapi Allah mengatakan mereka mendustakan para rasul. Kemudian Allah juga berfirman misalnya, kadzabat qaum Nuhin al-mursal. Kadzabat qaum Lutin al-mursalin. Sungguhnya kaum Lut mendustakan para rasul, padahal yang didustakan cuma Nabi Lut alaihissalam. Didustakan cuma Nabi Lut, ya. Tetapi dianggap telah mendustakan seluruh para rasul, ya. Kenapa bisa demikian? Ya, kenapa bisa lahir kaidah ini? Jawabannya karena isi dakwah para nabi sama semuanya. Yaitu apa? Tauhid dan menjauhi tagut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut." Ya. Sungguh kami telah mengutus para rasul seluruhnya dan yang menyuruh seluruh rasul tersebut kepada setiap umat, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Ya, sama aja kalau mereka mendustakan Nabi Nuh, mereka akan mendustakan nabi-nabi yang selanjutnya. Karena tidak ada bedanya antara satu dengan yang lainnya. Makanya kata Nabi SAW, nahnu ma'syaral anbiya abna'u allat. Dinuna wahid wa ummahatuna syatta. Yang artinya kami para rasul, para nabi adalah anak-anak seibu. Ibu abnaul allat maksudnya anak-anak si bapak satu ibunya banyak, ya. Sehingga mereka mengatakan maksudnya ini adalah kami para nabi, ya. Kalau bahasa terjemahannya kami para nabi, saudara-saudara sebapak. Bapaknya satu, ibunya banyak. Apa maksudnya? Maksudnya semua menyeru kepada tauhid, meski syariat berbeda-beda. Baik, ini urgensinya kita beriman kepada para rasul, ya. Harus kalau sudah beriman kepada sebagian, harus beriman kepada seluruhnya. Karenanya, ya. Karenanya Yahudi kafir kenapa? Yahudi kafir sebabnya banyak. Namun di antaranya banyak sebabnya. Di antara sebabnya mereka tidak beriman kepada Isa. Beriman kepada
Isa alaihissalam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga karenanya Nasara kafir. Nasara kafir banyak sebabnya ya. Mereka syirik, mereka ini, mereka anu. Di antara sebabnya karena tidak beriman kepada Nabi. Di antara sebabnya karena tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini urgensinya. Sekarang kita akan bahas yang berikutnya adalah tentang definisi. Ya. Yang kedua adalah definisi Nabi dan Rasul. Kita ada kata Nabi dan ada kata Rasul. Ini dua hal yang berbeda, Nabi dan Rasul. Ya, Allah membedakan. Kana Rasulan Nabiyya. Ya, dalam Al-Quran kata Allah, Rasulan Nabiyya. Demikian juga Allah mengatakan, alladzina yattabi'una ar-rasula, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi. Nabiyal ummi. Ya. Jadi Allah menggunakan dua kata, ar-rasul beda, nabi beda. Orang yang mengikuti rasul dan sekaligus nabi. Ya, ada rasul, ada nabi. Ya. Kemudian juga dalam hadis ketika Nabi mengajarkan seorang sahabat baca doa tidur, amantu bi kitabilladzi anzaltu wa bi nabiyyika alladzi arsalt. Ya. Dalam doa tidur, amantu bi kitabikal ladzi anzalt wa bi nabiyyikal ladzi arsalt. Aku beriman dalam doa tidur, aku beriman kepada kitab yang kau turunkan dan aku beriman kepada nabimu yang kau utus. Ketika sahabat tersebut baca doa, dia ganti dengan wa bi rasulikal ladzi arsalt. Nabi tegur sahabat tersebut, Nabi ganti dengan wabi rasulika. Ya. Alladzi arsalta, maka ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi jangan. Disalahkan, tetap kembali kepada lafal wabi nabiyyika alladzi arsalt. Kalau seandainya Nabi dan Rasul maknanya sama, maka seharusnya tidak usah ditegur kalau diganti lafalnya. Tetapi ternyata Rasulullah SAW menegur, itu menunjukkan Nabi dan Rasul adalah dua hal yang berbeda. Baik, sekarang kita bahas dulu tentang Nabi. Ya. Nabi, setelahnya Rasul. Nabi secara bahasa dari an-naba. Naba yang artinya khabar atau berita. Khabar atau berita. Dan dalam Al-Qur'an banyak. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim." Anin naba'il 'azim. Apa yang mereka sedang pertanyakan tentang berita yang besar. Anin naba'il 'azim. Jadi naba artinya khabar atau berita. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Nabbi ibadi." Nabbi ibadi anni ghafurur rahim. Wa anna adzabi huwal adzabul alim. Kata Allah, nabbi, kabarkanlah. Nabbi artinya kabarkanlah. Kalau ini kabar ya. Kabar yang besar. Kemudian juga misalnya dalam surat At-Tahrim kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa id asarra an-nabiyyu ila ba'dhi azwaji haditha falamma nabba'at bihi wa adharahu Allah 'alaihi arrafa ba'dahu wa 'arada 'an ba'd
Falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadza. Dalam surat At-Tahrim ada kata-kata ya nabba'at bihi. Kemudian man anba'aka hadza. Falamma nabba'aha bihi, ada lagi nabba'aha. Ada lagi anba'aka. Nabba'ani al-alimul khabir. Nabba'ani. Yang ini semua naba artinya semua adalah berita. Ya. Ini secara bahasa dari naba berita. Kalau begitu nabi apa? Kalau begitu nabi sama dengan nabi itu dari al-munba atau al-munbi. Al-munba artinya yang diberi wahyu, yang diberi wahyu. Kalau al-munbi artinya yang mengabarkan tentang wahyu. Mengabarkan tentang wahyu. Ini makna secara istilah ya. Nabi secara istilah ya. Secara istilah. Pendapat yang lain mengatakan bahwasanya an-naba diambil dari kata nubuwah. Nubuwah artinya makan murtafi, tempat yang tinggi. Sehingga nabi adalah orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala yang menduduki tempat yang tinggi. Inilah nabi secara bahasa. Rasul ya dari risalah ya. Rasul secara bahasa dari risalah. Ar-risalah. Utusan atau surat ya. Jadi ar-rasul ya. Dari apa namanya? Utusan. Secara bahasa artinya utusan. Dan ini dalam Al-Qur'an banyak. Seperti kata Balqis wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalin. Kata Balqis wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Aku akan mengirim hadiah kepada Sulaiman dan anak buahnya. Ya, Ratu Bilqis ingin mengambil hati Nabi Sulaiman. Kata dia, "Mursilah, aku akan kirim." Kemudian juga dalam surat Yusuf banyak. Falamma ja'ahu rasul, kalau datang kepada Yusuf utusan raja. Jadi rasul artinya utusan. Ya. Secara bahasa risalah utusan, message ya. Maka makna rasul utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Apa perbedaan antara Rasul dengan Nabi? Apa perbedaan antara Rasul dengan Nabi? Ada beberapa pendapat, kalau tidak salah ada 4 pendapat ya. Namun di antara yang paling kuat adalah 2 pendapat ya. Ada khilaf ya. Pendapat pertama, Nabi diberi wahyu, namun tidak berdakwah. Namun tidak berdakwah. Adapun Rasul berdakwah. Rasul berdakwah. Ini termasuk pendapat yang paling lemah ya. Karena mengatakan Nabi tidak berdakwah hanya diberi wahyu adalah pendapat yang paling lemah. Kenapa? Kenapa paling lemah? Karena jangankan Nabi, para ulama saja wajib berdakwah. Ini pendapat paling lemah ya. Pendapat ini lemah. Karena ulama saja disuruh dakwah, ustaz saja disuruh dakwah. Wajib berdakwah, apalagi Nabi, dan tidak boleh kita menyembunyikan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Berikutnya ya adalah yang kedua, Nabi diberi syariat baru.
eh, Nabi di, Nabi tidak diberi syariat baru. Jadi dia hanya diutus kepada kaum yang sudah ada syariat sebelumnya. Seperti nabi-nabi Bani Israel. Seperti nabi-nabi Bani Israel yang semuanya mengikuti syariat Musa. Kita kan banyak nih syariat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Bani Israel banyak banget. Ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, sebelumnya Nabi Ayub, banyak nabi-nabi, Nabi Daniel, nabi-nabi semuanya ikut syariat Nabi Musa. Jadi tidak ada syariat baru. Ketika Nabi Isa baru dia rasul. Rasul syariat baru. Rasul datang dengan syariat baru. Ya, Rasul datang dengan syariat baru. Ini pendapat cukup kuat ya. Pendapat cukup kuat ya. Kemudian yang ketiga, dan ini pendapat juga kuat ya. Nabi tidak diutus kepada kaum yang menentang atau belum ada syariat sebelumnya. Sama, maknanya mirip. Jadi, tapi di sini pada dipoinkan pada kaum menentang atau tidak. Adapun Rasul diutus kepada kaum yang menentang atau belum ada syariat sama sekali. Seperti Nabi Nuh adalah Rasul kepada kaum yang belum ada Nabi sebelumnya. Ya. Kemudian menentang. Ya. Mereka menentang. Seperti Nabi Musa diutus kepada Fir'aun menentang ya, dan dia juga punya syariat baru. Adapun Rasul diutus kepada kaum yang menentang atau kaum yang belum ada syariat sama sekali. Intinya ini usaha dari para ulama untuk membedakan Nabi dan Rasul. Pendapat dua dan ketiga masuk pendapat yang paling kuat ya. Baik. Berikutnya kita bahas adalah tingkatan Nabi dan Rasul ya. Dan para rasul dan rasul-rasul. Kalau kita mau bikin himpunan ya maka Rasul yang paling sedikit, kemudian Nabi. Kalau kita mau tambah lagi, baru kemudian apa? Wali. Ya. Ya. Jadi, saya mau terjemahkan himpunan ini, saya mengatakan setiap Rasul pasti Nabi dan pasti wali. Kemudian setiap Nabi pasti wali Allah, namun belum tentu Rasul. Setiap wali belum tentu Nabi, apalagi Rasul. Tapi intinya kita tahu bahwasanya Rasul yang paling tertinggi. Beda dengan Ibnu Arabi. Ibnu Arabi berkata, Ibnu Arabi ngawur ya. Ibnu Arabi berkata, maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaiqur rasul wa dunal wali. Kata dia, kedudukan kenabian berada di perantara ya. Ini artinya kedudukan kenabian.
berada di perantara. Barzakh artinya perantara. Perantara apa? Di atas Rasul, sedikit di atas Rasul, di bawah wali. Di bawah wali. Ya. Jadi kalau kita mau himpunannya Ibnu Arabi beda, jadinya wali, kemudian nabi, baru kemudian rasul. Dibalik sama dia. Yang paling tinggi adalah wali. Bin, angkat dikit. Bin. Kelihatan enggak? Jadi dibalik sama Ibnu Arabi, justru wali yang paling tinggi, baru nabi, baru rasul. Sehingga mereka banyak orang sufi yang mengatakan kalau rasul mendapatkan wahyu dari perantara malaikat, adapun kami langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka seperti itu, menganggap wali yang lebih hebat daripada nabi dan rasul. Dibalik sama mereka. Ya, mereka enggak tahu dari mana ilmunya. Jadi kata mereka nabi-nabi enggak dapat wahyu dari melalui malaikat, adapun kami langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga misalnya mereka mengatakan para anbiya hanya waqafal anbiya ala syati'il bahar, ya. Para nabi hanya berada di sekitar lautan, adapun kami masuk ke dalam lautan tersebut, ya. Seakan-akan mereka mengatakan wali lebih hebat daripada rasul. Ini tentunya kekufuran. Ini tentu kekufuran. Taib. Di antara rasul-rasul tersebut, ya, di antara rasul-rasul tersebut, para rasul yang paling tinggi, ya. Ini ada juga tingkatannya, ya. Ya. Di antaranya ulul azmi minar rusul, ya. Ulul azmi, kemudian Al-Khalil, kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau kita mau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling tinggi, Al-Khalilan ada Ibrahim dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulul azmi ada 5 orang, ya. Ulul azmi siapa? Ulul azmi ada siapa? Nuh alaihissalam, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa, kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Khalil cuma 2, yaitu Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sisanya para rasul yang lain, ya. Para rasul. Baik, kira-kira demikian kalau kita mau gambarkan, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi para rasul pun bertingkat-tingkat, tentunya di belakang sini para nabi. Jadi para rasul, di antara para rasul ada ulul azmi, di antara ulul azmi ada yang khalilan, 2 khalil kekasih Allah Subhanahu wa taala, di antara 2 khalil ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tingkat-tingkatan nabi dan rasul. Ulul azmi maksudnya adalah para nabi yang mereka sangat sabar. Kata Allah, "Wasfasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul." Bersabarlah sebagaimana bersabarnya para ulul azmi yang mereka sangat bersabar dalam berdakwah, seperti Nabi Nuh sampai 950 tahun berdakwah, dan semuanya Musa, Ibrahim, Isa, Muhammad, mereka diuji dengan ujian yang luar biasa. Kemudian berikutnya tentang jumlah para rasul. Jumlah rasul dan nabi. Jumlah rasul dan nabi, ya. Datang dalam hadis disebutkan rasul jumlahnya 315 kalau tidak salah, sekitar gitu, ya. Rasul 315, nabi 124.000. Tapi di sini dibersihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Nah, cuma kalau kita sahihkan hadis tersebut atau kita hasankan hadis tersebut, Rasul 315, Nabi 124.000, dan menunjukkan Nabi sangat banyak, ya. Tapi Rasul lebih sedikit. Belum lagi ada orang-orang yang diperselisihkan tentang kenabiannya dan kerasulannya, seperti Zulkarnain, ya. Di antaranya
Di antaranya ini juga kita bisa bagi ya. Kita bisa bagi menjadi yang dikisahkan kepada kita atau yang disepakati sebagai nabi atau rasul. Kemudian yang diperselisihkan, Yang diperselisihkan contohnya misalnya Dzulqarnain, nabi atau bukan. Dzulqarnain. Contohnya yang diperselisihkan adalah Khadir, nabi atau bukan ya. Kemudian juga Uzair diperselisihkan. Kemudian yang disepakati juga kita bisa menjadi bagi dua ya, atau kisah-kisah Rasul ya. Ada yang diceritakan, ada yang tidak diceritakan. Kata Allah, minhum man qasasna alaik. Minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepada kalian. Di antara para rasul, di antara mereka ada yang kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad. Taib ini yang pertama. Taib saya ulangi sebentar, saya ulangi lagi, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Iman kepada para rasul ya. Urgensinya termasuk rukun iman berdasarkan ayat-ayat ya. Juga dalam hadis Jibril ketika Nabi ditanya, "Wa akhbirni 'anil iman," kabarkanlah aku kepada tentang iman, maka di antaranya iman kepada para rasul. Kemudian siapa yang kufur tidak beriman kepada salah satu nabi, maka dianggap kufur kepada seluruh nabi ya. Ini la nufarriqu baina ahadin min rasulih, kita harus beriman kepada semuanya, tidak boleh beda-bedakan. Demikian juga para umat-umat terdahulu ketika mereka mendustakan salah satu rasul saja dianggap telah mendustakan seluruh rasul ya. Kenapa dianggap kalau mendustakan satu dianggap sebenarnya? Karena isinya sama-sama bertauhid, sama-sama menyuruh kepada tauhid meskipun syariat berbeda-beda. Karenanya Yahudi kafir, sebab Yahudi kafir banyak ya, di antaranya syirik, di antaranya macam-macam, tapi di antaranya mereka tidak beriman kepada sebagian nabi, yaitu mereka tidak beriman kepada Isa alaihissalam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama Nasara juga kafir, sebabnya banyak, di antaranya mereka berkeyakinan syirik, namun di antara sebab kekafiran mereka adalah mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya seperti saya sampaikan ada kaum Nasara yang mereka disebut dengan al-muwahhidun. Al-muwahhidun yaitu yang bertauhid. Ya bisa jadi ini adalah turunan dari Arius ya. Dulu pendeta Arius adalah pendeta yang mengingkari ketuhanan Isa. Pendeta yang mengingkari ketuhanan Isa. Bisa jadi pengikutnya masih ada sampai sekarang yang disebut dengan al-muwahhidun minan nasara. Orang-orang yang mentauhidkan Allah dan tidak menyatakan Isa sebagai Tuhan. Tapi kalau mereka tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama saja. Mereka tetap kafir, karena kalau tidak beriman kepada Muhammad sama berarti tidak beriman kepada seluruh nabi ya. Adapun definisi nabi dan rasul ya, maka nabi diambil daripada naba, berita, rasul diambil daripada utusan. Adapun perbedaan nabi dan rasul ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan nabi dan rasul sama saja, ada. Tapi itu pendapat yang lemah. Pendapat yang benar adalah berbeda, namun ada tiga pendapat yang paling kuat, pendapat kedua dan pendapat ketiga ya. Pendapat kedua, pendapat yang ketiga. Kemudian tingkat-tingkatan nabi dan rasul ya, ada wali, ada nabi, ada rasul. Wali pengikut nabi dan rasul. Rasul yang paling tinggi ya, kemudian nabi di bawahnya, kemudian wali ya. Oleh karena setiap rasul pasti nabi dan pasti wali. Setiap rasul pasti nabi, pasti wali. Dia irisan paling kecil, dia berarti nabi dan wali. Setiap nabi pasti wali, tetapi setiap wali belum tentu nabi apalagi rasul ya. Sebaliknya Ibnu Arabi, sebaliknya justru wali yang paling tinggi, baru nabi, baru kemudian rasul. Para rasul yang paling tinggi, mereka pun bertingkat-tingkat. Para rasul secara umum, ada ulul azmi minar rasul, yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, alaihimussalam. Ada al-khalilan, Khalilur Rahman, itu Ibrahim dan Muhammad. Kata Nabi SAW, Inna Allah takhadani khalilan kama takhada Ibrahim khalila. Allah menjadikan aku kasih sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kasih.
Allah berfirman, "Wattakhadallahu Ibrahim khalila." Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Kemudian yang paling sahibul maqamul mahmud yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah yang paling tertinggi di antara seluruh para rasul. Kata Nabi, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar." Aku adalah pemimpin seluruh anak Adam dan aku tidak sombong, ya. Kemudian adapun jumlah rasul, ada sebuah hadis, kalau tidak salah hadis Abu Dzar, ya. Saya lupa juga, agak lupa hadis Abu Dzar, tapi khilaf tentang hadis itu hasan atau tidak. Kalau kita menghasankan hadis tersebut atau mensahihkan hadis tersebut, maka rasul jumlahnya 315, nabi 124.000, ya. Kemudian ini ada nabi dan rasul yang diceritakan dan ada yang tidak diceritakan. Ada yang diceritakan, ada yang tidak diceritakan, ya. Ya. Yang tidak diceritakan, sebagaimana Allah berfirman, minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Ada di antara mereka yang menceritakan dan ada yang kami tidak ceritakan. Yang diceritakan terbagi menjadi dua. Ada yang disepakati dan ada yang diperselisihkan. Ini kebalik, ini harusnya di atas, ya. Jadi yang diceritakan ada dua model. Ada yang disepakati sebagai nabi dan rasul, banyak seperti yang disebut dalam Al-Qur'an, dan ada yang diperselisihkan seperti Dzulqarnain, Khadir, kemudian Uzair dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, tolong dihapus, ya. Ya, ya, ada yang sudah masuk. Kita persilakan yang pertama untuk Abu Althar dari Abu Dhabi. Tafadhol untuk pertanyaan antum. Jazakallah khair, Bang Andre. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustadz, ini agak banyak ini Ustadz pertanyaannya. Pertama Ustadz, mengapa Nabi Ibrahim disebut secara khusus dalam tasyahud Ustadz? Apakah itu ada hubungannya dengan beliau sebagai Khalilullah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa para nabi yang lain diikuti oleh alaihi salam, sedangkan Rasulullah diikuti dengan sallallahu alaihi wasallam, Ustaz? Terus yang terakhir ini Ustaz, yang biasanya umum terjadi pada saudara, kalau misalnya ada yang salah mengucapkan saya bersumpah demi Allah dan Rasulullah, kan itu yang setahu kita itu terjatuh ke dalam kesyirikan. Apakah harus langsung mengucapkan dua kalimat syahadat lagi, Ustaz? Jazakallah khair. Pertama, yang berkaitan dengan, saya jawaban pertanyaan soal kedua dulu, atau yang pertama aja. Kenapa Nabi Ibrahim yang disebutkan dalam tasyahud, ya, dalam tasyahud? Karena wallahu alam bisawab, ya, karena Rasulullah SAW secara umum adalah melanjutkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Allah mengatakan wattabi' millata Ibrahim hanifa. Kata Allah, ikutilah ajaran Nabi Ibrahim yang condong kepada tauhid dan jauh daripada kesyirikan. Yang membangun Ka'bah Nabi Ibrahim alaihissalam, maka kemudian terjadi kesyirikan, kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan dakwah nenek moyangnya, ya. Kemudian juga bersalawat kepada keluarga Ibrahim, ya, karena keberkahan dari keluarga Ibrahim luar biasa. Seluruh nabi setelah Ibrahim adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukankah dari Ibrahim maka muncullah banyak sekali nabi-nabi Bani Israel. Ya, kemudian juga dari Ibrahimlah muncul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nabi dikatakan wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Berkahilah keluarga Muhammad, ya, sebagaimana kau berkahi dan berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana kau berkahi kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, karena memang keluarga Nabi Ibrahim luar biasa penuh keberkahan. Seluruh nabi berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam setelah zaman Nabi Ibrahim, dan di antaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya mendoakan keberkahan sebagaimana keberkahan kepada Ibrahim sudah termasuk dalam juga keberkahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkah kepada keluarga Ibrahim termasuk di dalamnya adalah keberkahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, karena Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu alam, tentu ada sebab-sebab lain, tapi saya belum baca lebih detail lagi, ya, tentang hal tersebut. Kemudian yang berikutnya, kenapa para anbiya alaihissalam? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ditambah dengan sallallahu alaihi wasallam karena ada perintah khusus untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini tidak datang perintah tersebut kepada nabi-nabi yang lain.
Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang yang beriman, bersolawatlah kalian dan bersalamlah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi adapun nabi-nabi lain tidak ada dalil khusus bahwasanya Allah dan para malaikat bersolawat kepada nabi-nabi yang lainnya. Ada Allah mengatakan wassalamun alal mursalin. Keselamatan bagi para rasul. Makanya para rasul dikatakan alaihi salam. Alaihi salam. Sehingga menjadi syiar khusus bagi mereka alaihi salam. Adapun syiar khusus bagi nabi digabungkan antara solawat dengan salam. Maka kita mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau An-Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita mengucapkan salawat kepada Nabi, biasanya kita gandengkan antara salawat dengan salam karena Nabi mendapatkan kekhususan dalam hal ini ya. Yang ketiga tadi tentang apa? Yang ketiga tentang bersumpah atas nama Bersumpah kepada atas nama selain Allah Subhanahu wa taala adalah syirik kecil. Syirik kecil seorang boleh kafarahnya mengucapkan la ilaha illallah, tapi bukan berarti dia gugur Islamnya ya, tidak ya. Karena para ulama mengatakan al-halaf bi ghairillah, bersumpah dengan nama selain Allah hukum asalnya syirik kecil, kecuali dia meyakini bahwasanya yang dia sumpahi tersebut punya rububiyah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Namun kebanyakan orang tidak demikian. Mereka hanya sebagai bentuk pengagungan, tapi pengagungan yang salah ya. Pengagungan yang salah, seperti mereka bersumpah wal Ka'bah demi Ka'bah ya, tidak boleh. Ya, mereka unggahan Ka'bah karena Ka'bah adalah masjid Allah misalnya. Mereka war Rasul demi Nabi. Mereka tidak meyakini Nabi mengatur alam semesta seperti Allah Subhanahu wa taala, tapi sekedar pengagungan tapi dalam bentuk yang salah. Oleh karenanya jika siapa bersumpah dengan nama selain Allah, dia terjerumus dalam syirik kecil. Bukan berarti syahadahnya batal, tetapi Rasulullah menyuruh kita untuk mengucapkan la ilaha illallah untuk menguatkan iman kita dan untuk menghilangkan apa yang terkontaminasi daripada syirik-syirik kecil, iman kita yang terkontaminasi. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair Ustaz. Kemudian ada pertanyaan dari Ahwat, dari saudari Zakwan Ariqah. Pertanyaan beliau, Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, orang sufi menganggap bahwa jika ada orang yang memiliki kekuatan gaib, seperti berjalan di atas air, bisa mengetahui letak barang yang hilang, orang ini adalah orang yang diberi karamah dan ia adalah wali. Apakah ini benar Ustaz? Dan bagaimana ahlu sunnah menyikapi hal tersebut? Jazakallahu khair. Karamah, untuk mengetahui orang ini wali atau bukan tidak ada jalanan kecuali dengan melihat kesehariannya ya, kesehariannya. Sebagaimana perkataan Laits, kalau kau melihat seorang berjalan di atas air, maka jangan dulu kau anggap sampai kau timbang amalannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Imam Syafi'i mengomentari mengatakan qassara Laits. Kata Imam Syafi'i masih kurang, Laits bin Sa'ad masih kurang. Bahkan jika kau melihat dia berjalan di atas udara, ya maka timbang dulu amalannya apakah sunnah Al-Quran dan Sunnah ya. Dan tentu ada sebab perbedaan antara karamah dari Allah Subhanahu wa taala dengan tipuan dari syaitan ya. Tapi pertama yang perlu kita lihat adalah orang tersebut. Orang tersebut kalau dia orang soleh, misalnya dia ternyata penuntut ilmu, dia ternyata rajin baca Quran, dia ternyata hafal Quran misalnya, ya bisa jadi Allah kasih dia karamah ya. Bisa jadi Allah kasih dia karamah ya. Karamah tersebut adalah hal-hal yang di luar daripada kebiasaan manusia ya. Kemudian misalnya kita tahu dari sisi karamah tidak bisa dipelajari. Karamah tidak bisa dipelajari ya. Beda dengan ilmu sihir, ilmu perdukunan dari syaitan, maka itu bisa dipelajari. Ada urutan-urutannya. Kalau mau bisa begini, misalnya lakukan ini dan itu. Adapun kalau karamah enggak. Karamah itu tidak bisa dipelajari. Kemudian yang berikutnya, biasanya karamah itu hanya muncul tatkala diperlukan. Bukan suatu hal yang menetap pada seseorang ya, tapi dia muncul pada hal yang diperlukan. Sebagaimana karamah para sahabat. Seperti sahabat ada yang berjalan kegelapan, tiba-tiba Allah kasih cahaya, kemudian cahaya tersebut menerangi mereka dalam perjalanan. Bahkan ketika mereka dua sahabat ini berbeda jalan, lampunya atau cahaya tersebut terpecah. Tetapi bukan setiap hari sahabat tersebut bawa cahaya ketika berjalan ke kegelapan ya. Tapi Allah berikan di saat mereka perlu. Seperti Khalid bin Walid ketika minum racun ya, ditantang sama
eh, seorang Nasrani ya atau Romawi kemudian menentang dia minum racun dan dia minum, maka dia selamat, dan itu karomah. Tidak selalu demikian, tidak selalu demikian. Contohnya juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia sedang berkhutbah tiba-tiba diperlihatkan pasukannya dari kejauhan sedang diserang, maka Umar berkata, "Ya Sariyatu al-Jabal al-Jabal." Wahai Sariyah, pemimpin pasukan perang, pergilah kalian menuju gunung, ya. Dan suara itu didengar oleh pasukan tersebut, padahal Umar di kota Madinah sementara mereka dalam jarak perjalanan sebulan perjalanan dari kota Madinah. Tapi mereka mendengar, tidak pakai telepon ya, tidak pakai WhatsApp. Jadi Umar melihat secara langsung live apa yang mereka lakukan, dan Umar langsung memberi arahan dan suara Umar didengar. Dan itu terjadi hanya saat itu aja. Bukan setiap saat Umar kemudian bisa demikian, dan bukan setiap saat suara Umar bisa didengar. Ini di antara tanda-tanda. Tanda berikutnya misalnya yang keberapa ini? Yang keempat ya, namanya karomah tidak bisa dibatalkan. Tidak ada yang bisa ngalahkan. Adapun ilmu sihir, ada yang bisa ngalahkan. Dia lagi jalan air tahu-tahu tenggelam, berarti ini bukan karomah. Dia lagi berjalan di luar tahu-tahu jatuh, itu berarti bukan karomah. Bukan karomah. Karena karomah dari Allah, tidak ada yang bisa membatalkannya ya. Jadi kalau dikatakan seorang tahu ilmu gaib pasti tahu barang hilang itu pasti wali, saya rasa tidak harus demikian, bahkan bahaya ya, karena apa keperluannya dia tahu barang hilang, sementara Nabi saja tidak tahu barang hilang. Waktu kalungnya Aisyah radhiyallahu anha hilang, Nabi 2 kali hilang, Nabi tidak tahu di mana. Sampai nyari-nyari tidak dapat ya. Jangankan kalung hilang, istrinya Aisyah saja hilang, Nabi tidak tahu. Waktu Aisyah ditinggal, kemudian dalam haditsatul ifk Rasulullah SAW, Aisyah buang hajat, kemudian kalungnya hilang, dia cari nggak dapat, terlambat cari kalungnya. Ketika dia balik ke camp, ternyata camp sudah jalan. Nabi tidak tahu kalau istrinya ketinggalan. Istrinya aja ketinggalan, Nabi tidak tahu. Ya. Apakah wali harus tahu barang hilang? Ya. Kalau sesekali mungkin Allah kasih karomah sehingga dia tahu. Tapi kalau terus-terusan ini, saya khawatir itu bukan wali, saya khawatir bukan. Tapi tadi ada tahapan-tahapan tadi, kita tidak juga menuduh orang, tapi cek sebagaimana yang tadi saya sebutkan tahapan-tahapannya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair. Kemudian dari Ummu Adam, pertanyaan dari beliau. Bismillah Ustaz. Afwan, apakah wanita bisa mendapatkan pahala umroh jika sholat syuruknya di rumah? Ini agak luar tema ini. Sebaik-baik wanita yaitu sholat di rumah. Jazakallahu khair. Ini ada sebagian ulama yang mengkiaskan. Seingat saya Syekh bin Baz rahimahullahu taala, namun kita harus cek kembali ya. Intinya lelaki, pertama hadis tentang salat syuruk ya, barang siapa yang di masjid kemudian menetap di tempat salatnya sampai waktu syuruk ya, kemudian dia salat 2 rakaat, maka dia seperti dapat pahala umrah ya, dapat pahala umrah. Namun hadis itu dipersinggung oleh para ulama ya, karena datang dalam riwayat-riwayat seluruhnya dhaif. Kalau tidak salah dari 4 sahabat atau 5 sahabat seluruhnya dhaif. Tetapi para ulama khilaf, apakah dhaifnya dhaif yang lemah atau dhaif jiddan? Sangat dhaif. Kalau dhaifnya lemah, dhaif biasa maksudnya, maka riwayat-riwayat tersebut bisa saling menguatkan sehingga naik menjadi derajat hasan li ghairihi. Hasan maksudnya dia hasan karena dhaif-dhaif ini dikuatkan, saling menguatkan. Sebagian ulama yang mengatakan hadis ini dhaif jiddan, sangat dhaif, maka tidak bisa saling menguatkan karena dhaifnya parah. Sehingga meskipun datang dalam beberapa riwayat namun tidak saling menguatkan ya, karena dhaifnya sangat parah. Di antara ulama yang menghasankan hadis ini seperti Syekh bin Baz rahimahullahu taala, Syekh Albani rahimahullahu taala, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Sisi lain bahwasanya kenapa mereka artinya lebih memudahkan hadis ini, karena hadis ini pertama datang dalam beberapa riwayat dari beberapa sahabat, yang kedua ini berkaitan dengan fadhailul a'mal ya. Yang ketiga, amalan tersebut sudah ada memang. Amalan seorang kalau habis salat berzikir di tempat duduknya sampai waktu duha itu dikerjakan oleh Nabi. Kita dianjurkan kalau di masjid duduk sampai waktu duha berzikir. Kemudian di waktu duha kita dianjurkan untuk salat 2 rakaat. Jadi rangkaian ini sebenarnya salat di masjid, berzikir di tempat salat sampai duha, kemudian salat duha, ini semua ada dalilnya masing-masing, tapi dijadikan rangkaian timbul pahala baru
pahala umrah. Ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Sebagian ulama mengatakan dhaif tidak bisa jadi hasan, sebagian ulama mengatakan hasan. Bagi yang menganggap hadis ini adalah hasan bisa diamalkan sebagaimana tadi Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahullah taala, maka hadis ini tentu nasnya berkaitan dengan lelaki. Nasnya berkaitan dengan apa? Lelaki, ya. Bagaimana dengan wanita? Saya ingat saya baca Syekh bin Baz mengkiaskan mengatakan wanita pun demikian. Kalau mereka di rumah, karena sebaik-baik salat mereka adalah di rumah. Jika mereka di rumah, di tempat musalla mereka, musalla biasa mereka salat di situ, nongkrong di situ, mereka berzikir, kemudian sampai ketika waktu syuruk, kemudian mereka salat duha, maka mudah-mudahan mereka mendapatkan sebagaimana lelaki di masjid. Jadi dalilnya berupa kias. Dalilnya berupa kias, mengkiaskan wanita dengan lelaki. Tentu ini bukan nas, tidak begitu sharih, tidak begitu tegas. Tapi ini pendapat sebagian ulama. Namun saya ingatkan kepada ibu-ibu, kalaupun mereka ingin mengamalkan perkara tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, maka jangan lupa tetap kewajiban kepada suami lebih diutamakan. Kalau waktunya sampai waktu duha ternyata suami seperti di Jakarta harus berangkat pagi-pagi untuk kerja, ya maka urus suami lah, itu kewajiban ya. Jangan sampai suami sudah berangkat kerja, kemudian dia masih nongkrong di tempat zikir suaminya. Ini mana tehnya, mana pisang gorengnya, mana nasi gorengnya. Tunggu mas, belum selesai. Tunggu waktu syuruk, keburu berangkat. Kemudian beli aram-aram di tengah jalan. Sambil makan, sambil ngenes, mikir istrinya kurang ajar ya. Oleh karenanya, meskipun seorang wanita berusaha menjalankan sunnah Nabi, tapi yang wajib lebih diutamakan. Saya masih ingat dulu ada kawan saya. Dia bilang ya, istri saya terlalu solehah ya. Terlalu solehah. Kenapa? Dia mau kerja, dia tinggal di daerah Jabodetabek. Ya. Kalau mau berangkat, saya pingin disayang-sayang, pingin jatah atau gimana. Istri saya bilang, nanti mas, ini bacaan Quran belum selesai. Ini belum selesai. Akhirnya berangkat dengan kejengkelan. Istrinya terlalu solehah. Sebenarnya solehah harusnya, yang benar solehah itu adalah wanita yang mengetahui aturan yang sesungguhnya, yang wajib didahulukan daripada yang sunnah. Tapi kalau qadarullah ternyata suami, alhamdulillah misalnya lagi safar atau lagi tidak di rumah, suami juga habis sholat subuh mungkin tidur, bangun jam 8, ya sudah, tidak ada masalah. Istri berzikir sampai waktu syuruk, setelah syuruk langsung dia siap-siap memberikan pelayanan servis kepada suaminya dan juga ngurusi anak-anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu Ustaz. Mungkin ada 2 pertanyaan tersisa. Yang pertama dari Adia Muhammad Fajri. Assalamualaikum Ustaz, mengapa sebagian Rasul tidak diceritakan kisahnya? Tentu karena Al-Quran bukanlah kitab histori, bukan kitab cerita, ya, tapi dia kitab isinya iman, ketakwaan. Di sela-selanya ada cerita. Cerita jangankan cerita seluruh Nabi, cerita Nabi Yusuf aja cuma sepenggal aja. Jangan cerita Nabi Musa pun sepenggalnya saja. Tidak seluruhnya diceritakan. Bisa jadi wallahu a'lam bishawab itu sudah mewakili apa yang kita perlukan. Jadi semua yang kita perlukan untuk menjalani kehidupan ini sudah diwakili dengan cerita-cerita tersebut. Sekarang tanya, cerita Nabi Musa. Kita nggak tahu ceritanya secara lengkap. Ya, kemudian anaknya berapa, nggak juga diceritakan. Kemudian istrinya berapa, wallahu a'lam tidak diceritakan. Ya. Kemudian Nabi bilang demikian, kita tidak tahu. Nabi Yusuf bagaimana, tidak secara detail, tapi Allah menceritakan yang perlu untuk kita jalankan dalam kehidupan ini. Dan Nabi-Nabi tersebut, ditambah lagi mungkin ada sebagian dari Nabi SAW ceritanya, itu sudah cukup. Ya, sudah cukup. Ya, jadi Allah sudah menurunkan Al-Quran yang sempurna dari segala sisi. Ya. Seandainya ceritakan seluruhnya, Al-Quran jadi tebal. Siapa juga yang mau hafal, siapa juga. Artinya, apa yang Allah berikan sekarang itu yang paling sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan pekan depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.